Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mia Wulandari Setianingsih dari kelas manajemen A2 semester 1. Saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Tujuan saya membuat materi ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah ekonomi mikro. Dalam teori penawaran saya akan menjelaskan yang isinya mencakup pertama hukum penawaran, kedua skedul penawaran, ketiga kurva penawaran, keempat fungsi penawaran, dan yang kelima pergerakan dan pergeseran kurva. Apa itu teori penawaran? Teori penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada suatu harga dalam waktu tertentu. Jenis penawaran ada dua, penawaran perorangan dan penawaran pasar. Penawaran perorangan adalah jenis penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen pada penjual pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran pasar adalah jumlah keseluruhan dari penawaran barang yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Yang artinya, semakin tinggi harganya, jumlah barang yang ditawarkan maka semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harganya, jumlah barang yang ditawarkan pun semakin sedikit. Ini yang disebut dengan hukum penawaran. Materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang skedul penawaran. Skedul penawaran adalah sebuah tabel yang dapat memperlihatkan antara perubahan harga barang atau jasa dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Perhatikan tabel berikut. Di sini harga yang paling tinggi adalah 25.000 dengan jumlah yang diminta 30. Dan harga yang paling rendah adalah 5.000 dengan jumlah yang diminta 10. Tadi hukum penawaran berbunyi, apabila semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Atau semakin mahal harganya, maka jumlah yang ditawarkan semakin banyak. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kurva penawaran. Kurva adalah sebuah gambaran hubungan antara harga dan kuantitas tersebut. Pada sumbu vertikal dapat disimbolkan sebagai P yang artinya adalah harga. Dan di sumbu horizontal disimbolkan Q adalah jumlah yang diminta atau kuantitas. Kita bisa menyimpulkan bahwa ketika harga naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan pun akan naik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau yang disebut dengan rumus penawaran yang aslinya ini setelah itu diturunkan menjadi ini. Mengapa diturunkan? Karena setelah melakukan riset di lapangan, barang yang ditawarkan tidak hanya dipengaruhi oleh barang itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu harga barang-barang lain atau substitusi atau komplementer, harga faktor produksi, teknologi, keadaan alam, dan pajak. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva. Perhatikan kurva berikut. Bentuk kurva penawaran dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Dan apabila kurva penawaran bergeser ke kiri, jumlah produksinya akan menurun. Perhatikan notasi S pada kurva berikut. Notasi S yang artinya sebelum terjadinya penambahan produksi. Dan S1 kurva penawaran yang artinya setelah terjadi penurunan produksi. S2 berikut merupakan kurva penawaran terjadi karena peningkatan jumlah produksi. Dan notasi Q0 adalah jumlah penawaran sebelum terjadi perubahan jumlah produksi.
Q1 berikut adalah jumlah barang yang ditawarkan setelah terjadi penurunan produksi. Dan Q2 berikut adalah jumlah penawaran barang setelah terjadi peningkatan produksi. Pada awal penawaran, harga barang di pasar adalah 15.000 per unit dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen adalah sebesar 25 unit. Ketika terjadi penurunan produksi, maka kurva penawaran bergeser ke kiri dengan jumlah barang yang akan ditawarkan berkurang dari 25 unit dan akan menjadi 20 unit dengan harga di pasar tetap pada modal 15 per unit. Sedangkan ketika terjadi peningkatan produksi, kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan dengan jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen meningkat yang semula sebesar 25 unit menjadi 50 unit. Tapi harga barang di pasar tetap pada 15.000 per unitnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.